الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Selesai perang Badar. Perang Badar bersama Nabi membela agama Allah. Ada yang meninggal sahabat satu. Meninggal. Seluruh sahabat berkata, ahlul jannah. Ini orang mati masuk surga. Kata Nabi, tidak. Dia masuk neraka ini orang. Masuk neraka. Sahabat heran. Kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama Allah. Berperang bersama Nabi. Kenapa dia masuk neraka? Kata Nabi, periksa kantonnya. Periksa kantonnya. Begitu diperiksa kantongnya, ada barang haram yang diambil dari negara tanpa pengetahuan. Dia curi. Itu baru di kantongnya. Bagaimana bapak yang makan? Dikasih gula 2 liter. Dikasih rokok. Masih sakocilaka. Yang ketawa, saya serius ini. Maka bapak-bapak yang sudah ngambil, kasih kembali uangnya orang. Selama bapak tidak kembalikan itu uang orang, selama itu bapak tidak diterima tobatnya. Biar bapak 40 malam sholat tahajud, mohon ampun selama Ramadan, tapi orang yang kita tipu sakit hati, bapak tidak minta maaf sama yang kita tipu, bahkan kita tidak kembalikan barangnya, maka selama itu bapak tidak diterima tobatnya. Maka jangan heran selama Ramadan 30 hari berdoa tidak dikasih doanya. Maka sebentar kasih kembali uangnya orang. Maka niko capuk nih Ustaz. Buran yang lihat burasa. Selei. Iga suruh kau malai boja. Ya. Nah, doa. Satu, orang yang selalu ada wudunya dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah selalu dikasih apa yang dia mau. Kalaupun dia tidak dikasih apa yang dia mau, percaya bahwa apa yang bapak minta tidak baik. Yang kedua, orang kalau selalu ada wudunya terpelihara dari dosa dan maksiat. Contoh, saya kalau ada wuduku, pergi sekolah dulu atau SMA dan kuliah, kalau saya mau naik PT-PT, apa namanya di sini kalau PT-PT? Taksi. Kalau saya mau naik taksi, saya tidak mau kalau banyak cewek di atas. Nggak usah, nanti rusak wudukku. Terpaksa naik karena tidak ada pilihan, kita mau ujian. Oke, saya naik di atas PT-PT, tidak mau saya duduk dekat cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk dekat cewek karena ini yang kosong. Oke, saya duduk ke cewek, tapi saya selalu waspada. Begitu sopir mendadak, ku pegang itu besi baru ku tahan. Itu kalau ada wudu. Tapi kalau tidak ada wuduku, belum direm sudah pura-pura jatuh. Coba, orang yang selalu ada wudunya terpelihara dari dosa. Jangankan orang lain, saya kasih contoh. Bapak ibu, suami istri selesai wudu mau jabat tangan. Saya itu mamaku kalau sudah wuduk nambo dada bapakku langsung aja belaku. Coba, padahal suami istri itu. Meskipun sebenarnya berbeda pendapat ulama. Syafi'i tidak boleh, batal. Kalau Imam Ahmad, selama bapak tidak nafsu tidak batal. Maka saya kalau mahasiswaku di UNHAS yang cewek-cewek yang cantik-cantik, saya tidak mau jabat tangan, saya begini saja. Karena Ustaz, selamat hari raya Ustaz. Kenapa? Dia muda, saya juga muda. Dia cantik, saya gagah. Ustaz, masa nafsu? Iya, saya manusia. Masa Ustaz nafsu sama cewek? Iya, ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustaz. Jangan dekati zina kecuali Ustaz. Tidak semua. Biar Ustaz kalau cewek cantik hancur kok. Maka kalau mahasiswaku saya begini saja. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim yang sudah 60 tahun, 70 tahun, yang sudah bau minyak gosok,
Saya jabat tangan, saya anggap mamaku. Nggak mungkin saya nafsu sama mama-mama. Ya nggak lah kalau mama-mama yang nafsu sama saya. Yuk, jabat tangan. Ya, orang kalau ada wudhunya terpelihara dari dosa. Jabat tangan. Ini yang banyak juga, mumpun saya ingat. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau puasa berhubungan suami istri siang hari? Ramadan. Wah, pelanggaran besar, bos. Apa bayarnya? Puasa kok 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Artinya apa? Kalau rusak puasanya di 58, mulai lagi dari 1. Makanya jangan coba-coba tidur siang sama istri. Apalagi yang pengantin baru, jauh-jauh kok. Bagaimana kalau malam? Halal. Malam sudah buka, bahkan boleh dipakai buka. Ya, aku ketawa anak, ini urusan orang tua. Dari buka sampai subuh boleh sama istri. Berhubungan suami istri boleh malam, yang penting istrimu. Kalau pacar tidak boleh, siang malam juga tetap tidak boleh. Kalau istri boleh kalau malam. Langsung dia bilang orang, ada yang datang, Ustadz, masa boleh kalau malam? Boleh, yang penting istrimu. Serius boleh. Langsung dia bilang, astagfirullah Ustadz, saya sudah 4 tahun biar malam tidak juga. Kadongok kok. Makanya belajar kok, bos. Ada lagi yang tanya, ini yang banyak ibu-ibu tanya. Ini kan pura-pura tahu saja semua ini. Ada yang tanya, Ustadz, kalau kita sudah begitu, kita makan sahur jam 2 subuh, apakah langsung mandi? Tidak. Bukan puasa yang menyebabkan bapak mandi wajib, tapi sholat subuh. Jadi kapan mandinya, Ustadz? Mau sholat subuh. Bayangkan kalau selesai begitu langsung mandi. Pengantin baru buka begitu mandi, pulangi taraweh jam 10 begitu lagi mandi lagi, mau tidur jam 12 begitu mandi lagi, bangungi begitu mau makan sahur begitu lagi mandi lagi, mau pisah bayam begitu lagi mandi lagi. 5 kali kau mandi satu malam, mesek kok. Ada juga yang banyak tanya ini, Ustadz, bagaimana kalau anak muda? Anak muda mimpi basah. Ya, Pak Bupati masih mimpi basah kah? Ini biasanya anak muda. Ya, kalau mimpi basah di siang hari, Ustadz, misalnya, ya misal pulang sekolah. Jam 1 sudah sholat duhur, dia tadarus setengah jam, ngantuk tidur, dikasih hadiah oleh Allah. Hadiahnya apa? Mimpi basah. Jam 2 siang mimpi basah. Sah tidak puasanya? Sah, dengan catatan begitu bangun langsung mandi. Begitu bangun langsung mandi. Sah kalau mimpi basah, mimpi. Kalau kau kreatif sendiri, batal. Ya, ini kan banyak yang tanya. Ada lagi yang tanya, Ustadz, bagaimana menelan ludah? Ini biasa anak-anak kecil kasihan yang boleh puasa. Bagaimana menelan ludah? Boleh kau telan ludahmu, yang penting ludahmu keluar masuk. Boleh, yang penting tidak keluar dari mulutmu. Boleh kalau ludahmu, yang penting juga jangan kau tambah itu ludahmu. Ambil air. Batal nih, bos. Ya, ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau kumur-kumur wudhu? Batal atau tidak? Kumur-kumur batal. Kenapa bisa? Soalnya 3 kau kasih masuk, 1 jika keluar. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kembali lagi. 1,
orang yang selalu ada wudunya dicintai Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wudunya maka terpelihara dari dosa. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudunya maka sebelum dia tidur, misal Pak ya, sebentar malam Bapak di pulang taraweh, selesai ngaji, kan ngaji disunahkan ada wudu. Kita ngaji tadarus ada wudu. Capek selesai ngaji baring-baring tertidur. Subhanallah. Bapak kalau ada wudu tidur, kalau ibu tidur ada wudu, maka setiap ibu goyang gerak, malaikat berdoa, ya Allah ampuni dosanya ini orang tidur karena dia tidur ada wudunya. Misal bapak sudah tidur, goyang kepalanya, malaikat, ya Allah ampuni dosanya. Goyang lagi tangannya, ya Allah ampuni dosanya. Goyang lagi tangannya, ya Allah ampuni dosanya. Goyang kakinya, Allah doakan malaikat, didoakan malaikat diampuni dosanya. Maka mulai sebentar Pak, setiap bapak mau tidur wudu dulu. Itu amalannya Nabi. Bayangkan kalau setiap gerak 70 gerak, 70 kali kita gerak dalam tidur, 70 kali malaikat mendoakan kita di malam hari, Allah ampuni dosa-dosanya. Apalagi orang yang selalu ada wudunya, dalam Al-Quran Allah jelaskan, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Bercahaya wajahnya. Apalagi keutamaan wudu. Orang yang selalu ada wudunya, insya Allah menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Biasa mungkin kita lihat toh, itu Ustaz Das'ad tidak gagah, jelek, pesek, enggak juga putih, tapi senang kita foto sama dia, senang kita lihat mukanya. Kenapa? Bisa jadi karena ada nur ilahi di wajahnya. Maka ibu-ibu, halo ibu, bu, mau ndak menyenangkan hati supaya suami senang lihat ibu? Mau? Mau ibu? Kalau ibu mau, tidak usah make up. Ada juga itu perempuan dikira tembok mukanya, coklat, biru, abu-abu, krem, ada semua mi. Nak kira tembok, gencung, malah itu alisnya nak kasih lebih lagi sedikit. Ada kuliah itu model baru, cilla, nak kasih lebih di sini. Pas nak gores disambar tangannya sama anaknya, malam pesi wali. Nabi bilang, ambilkan air, lari anaknya, malas si jalan, airnya nak kasih keluar saja lidahnya. Daripada ibu beli make up mahal-mahal, lebih baik pembeli bedak, pembeli make up, ibu tabung, kirim ke akhirat, bawa ke masjid. Selebihnya ibu supaya disenangi suami, maka ibu lebih baik selalu ada wudu. Amalan yang pertama, Ramadan ini latihan 24 jam ada wudu, mau kemana-mana ada wudu. Yang kedua, selama Ramadan ini salah satu lagi kebaikannya adalah bulan penghapus dosa, diampuni segala dosa-dosa kita. Ustadz, bagaimana cara bertobat di bulan Ramadan ini? Sal, halo ibu, pak, salah satu namanya bulan Ramadan, bulan penghapus dosa. Bahkan Nabi menjelaskan celaka, sampai 3 kali Nabi ucapkan celaka, celaka, celaka umatku yang menamui bulan Ramadan, yang memasuki bulan Ramadan, lepas Ramadan dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Macila kaki pak, kotuo ki malampe sunga, umur panjang, masuk Ramadan lalu tidak mendapat ampunan dari Allah. Itu karena celaka kalian. Maka sekarang bagaimana supaya diampuni Allah? Bagaimana caranya supaya diampuni Allah? Satu, supaya diampuni Allah bulan Ramadan ini, banyak-banyak istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah
wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kapan bagus dibaca Ustaz? Kapan saja. Bapak-bapak duduk istighfar, ibu-ibu duduk nunggu pembeli di toko, nunggu pembeli di warung kita, sambil menunggu istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah. Atau dengan lagu-lagu astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Waktu paling baik menjelang buka seperti sekarang. Makanya dulu radio kita, RRI dan TVRI jelang buka dulu sebelum buka puasa, ulama memimpin istighfar. Yang kita lihat, yang kita dengar, istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah. Dulu. Sekarang begitu mau buka, muncul semua orang. Saya mengucapkan selamat buka puasa. Saya Kenapa kok? Ayo. Maka ibu bapak, jelang buka tidak usah nonton TV. Jelang buka lebih baik ibu sudah wudhu, sudah bagus pakaiannya, siap-siap ke masjid, menghadap kiblat, istighfar di rumah. Lebih bagus lagi kalau datang di masjid. Istighfar ki. Dengan catatan istighfarnya jangan di depan makanan. Kalau bapak istighfar di depan makanan, mulutmu istighfar, dalam hatimu mana dulu ku makan. Nashhadu Allah ilaha illallah, jalan kote 2. Wa nastaghfirullah, pisang hijau. Soto Banjar. Maka sebaiknya istighfar jangan di depan makanan. Yang berikutnya, cara bertobat di bulan Ramadan ini, selain memperbanyak istighfar, yang kedua, lazimkan sholat sunat taubat. Banyak-banyak sholat sunat taubat. Kapan waktunya Ustaz? Yang paling baik, yang paling ideal, selesai sholat maghrib, tunggu isya. Bolehkah sudah isya? Boleh. Boleh sebelum duhur? Boleh. Boleh setelah duhur? Boleh. Boleh sebelum asar? Boleh. Boleh sebelum isya? Boleh. Tapi waktu paling bagus selesai sholat maghrib, nunggu isya. Jadi bapak kopura ki mandre, sudah buka, jangan langsung banyak makan pak. Ini biasa kita kalau Ramadan kan siang setengah mati kelaparan, malam setengah mati kekenyangan. Dek no lekedo, ambil porsi-porsi mengamuk, bocor. Andre lah aja, sudah makan tidak bisa lagi goyang. Maka ketika buka seadanya saja. Kenapa? Kalau bapak terlalu kenyang, ngantuk, malas datang ke masjid. Maka sebaiknya selesai sholat maghrib, makan kecil saja, lalu datang ke masjid. Sambil nunggu isya, sambil nunggu azan isya, bapak salat taubat. Apalagi nih yang muka-muka, sudah muka-muka sakaratil maut. ya. Salat taubat. Bagaimana caranya salat taubat? Sama salat sunnah yang lain. Bedanya niat. Ini selalu natanya ibu-ibu. Bagaimana usallinya Ustaz? Niat tidak harus diucapkan. Niat bahasa hati. Tanpa diucapkan sah. Coba lihat orang Arab. Bapak ibu coba lihat orang Arab kalau di masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi. Coba lihat itu orang-orang Arab. Masuk masjid, jalan. Berdiri, langsung takbir. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama ki dulu. Loadingnya maka apalah Allah langsung duduk. Saya tanya, kenapa ndak jadi sholat dek?
Lupa usallinya Ustaz. Tidak harus diucapkan. Kalau mau diucapkan juga bagus. Contoh, usalli sunnatal taubat rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia, bahasa Bugis, wakatai mas sampaja sunnat taubat 2 rakaat, sunnah ireseseku nasabah Allah ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Banjar kadakawa. Coba, sudah ya? Nah, itu pun susah dihafal. Ambil cara gampang. Bagaimana cara gampangnya? Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang maki begini, Bu. Tuhan, semain sunat tobat ya. Allah Akbar. Ya ketawa Ji, serius saya, Bos. Boleh. Sudah itu, rakaat kedua ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat sampai 6. Artinya 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 lebih utama. Apa bacanya? Sama salat sunnah yang lain. Selesai takbir, Allahu Akbar. Nah, meletakkan tangan ini macam-macam. Allahu Akbar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara dada dengan pusat. Allahu Akbar di atas dada. Allahu Akbar di bawah pusat. Allahu Akbar lurus. Mana yang cocok? Cocok semua. Silakan kau pakai mana yang kau mau. Mana yang salah? Kalau kau pakai semuanya. Allahu Akbar. Salah. Ya. Sudah takbir, Allahu Akbar. Macam-macam orang takbir. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada juga yang begini saja kulihat kayak orang capek. Engkau tahu tafadir roh? Ada juga. Ya silakan, yang penting jangan kau salahkan orang. Ya, mau kau pakai apa saja, yang penting jangan kau salahkan orang. Ada juga yang lebih hebat, Allah. Ada juga begitu. Ada juga, ya. Ada juga saya lihat begini, Allah. Saya tanya, apa itu? Dia bilang, satu Allah. Oh iya. Apa dalilnya? Dia bilang, nenekku ajar kak. Nenekmu pun kalah talah. Ya, macam-macam. Silakan, tapi jangan kau salahkan orang. Sudah takbir, Allahu Akbar. Baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Kalau tidak hafal, langsung Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Surah pendek apa saja, terserah yang hafal dan yang pasti. Jangan dibaca yang susah. Seperti Wattini. Nah, itu biasa baku sambung Walasri. Wattini pertama, Walasri terakhir. Atau Al-Kafirun. Ini juga susah biasa. Tidak mau sampai. Apalagi kalau baru kau tobat. Itu di ayat nu hafal. Lebih kau diam. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum wala ana abidum ma'abadtum wala antum. Coba. Ya, sudah baca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Minimal 1 ayat. 1 ayat, bukan 1 surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Boleh, sah. Pun tidak ada surah pendek dihafal. Waladdallin, amin. Allahu Akbar. Sah. Sudah 1 rakaat naik. Rakaat kedua sama lagi. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Ya, misalnya tobat sujud terakhir,
Ya Allah, contoh. Sujud terakhir. Ya Allah, saya hilap tadi di kantor ya Allah. Pegang tangannya sekretarisku. Nah pegang nggak juga Tuhan. Jadi baku pegang-peganglah kami. Ya Allah maafkan saya. Saya hilap tak lupa kapuang. Yang lebih penting ya Allah, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan engkau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Nah, itu. Nah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6. Ya, maka Ramadan kalau mau bertobat, 1, perbanyak istighfar, 2, perbanyak salat sunat tobat, yang ketiga, banyak bersedekah. Sedekah. Kenapa? Syarat tobat itu 4. 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. Tidak mengulang. Ini biasa juga kita tobat ibu hamil. Pernah lihat tobat ibu hamil? Pernah lihat ibu hamil melahirkan, Bu? Teriak-teriak itu tobat. Tobat nak Pak. Musesaka. Ndak mau lagi saya hamil. Kau siksa saya Pak. Terakhir ini ndak mau lagi saya. 5 bulan kemudian hamil lagi. Nah, jangan tobat seperti itu. Menyesal, tidak mengakui, ganti dengan kebaikan. Kalau selama ini Bapak malas sedekah, maka setelah bertobat rajin bersedekah. Minimal sedekahlah dengan apa? Akhlak. Saya tidak bisa sedekah dengan duit, maka sedekahlah dengan akhlak. Saya tidak bisa bersedekah dengan tenaga, maka sedekahlah dengan senyum. Karena serendah-rendah sedekah adalah senyum. Dan itu senyum gampang sekali Pak. Ketemu orang, sudah kasih, datang, saya sedekah kau nak. Nah, lalu bapak-bapak, ini bapak-bapak mau sedekah, sedekah paling baik adalah sedekah kepada istri. Apa Rasulullah bersedekah kepada istrinya? Rasulullah bersedekah kepada istrinya. Setiap beliau mau keluar rumah, beliau sedekah istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya istrinya. Fatimah. Nah, maka Pak, mulai besok praktek. Setiap bapak mau keluar panggil istri, sayangku, sayangku. Ada cerita nih, wallahu alam benar atau tidak. Ada kakek-kakek setiap dia panggil istrinya selalu sayang. Sayangku, sini dulu. Sayangku, ada tamu. Sayangku, belikan susu. Sayangku, nyalakan lampu. Dia dengar cucunya. Langsung dia, tahu kakek romantisnya. Sayang terus sama nenek. Dia panggil susu. Kenapa, kek? Jangan kau ribut. Kenapa? Ku lupa namanya nenekmu. Ayo boleh dicontoh. Bapak-bapak sedekah kepada istri. Saudara-saudara sekalian, Ramadan ini banyaklah bersedekah. Halo ibu-ibu, kalau meninggal siapa yang pakai cincin tak? Siapa yang pakai gelang? Siapa yang pakai kita punya gelang? Semuanya ditinggal. Siapa yang pakai? Istri keduanya suami. Maka bersedekahlah. Bapak-bapak jangan terlalu pelit. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Maka Ramadan ini 1 rupiah Allah nilai 700.000 rupiah. 1 rupiah sama nilainya Bapak sedekah 700.000 di luar Ramadan. Jadi kalau 1 rupiah Bapak sedekahkan 700.000 di luar Ramadan. Sedekah. Jangan terlalu pelit. Kita kan kentara pelitnya. Mau lihat pelitnya orang Islam, edarkan celengan. Kalau lewat depan kita itu kan pura-pura tidak lihat, pura-pura cerita. Lama pinapas dapat diceng itu dana. Ada juga anak muda, orang tua dia tarik dompetnya lewat celengan. Begitu dia tarik, dia kasih masuk. Dia cari berapa dia kasih masuk, 2.000.
Begitu dikasih masuk 2.000, tiba-tiba ditepuk pundaknya dari belakang anak muda. Haji, tabe. Wih, uang 100.000. Dia bilang ini orang tua, hebatnya ini anak muda. 100.000 dia sumbangkan. Dia kasih masuk celengan. Pas masuk celengan, dia bilang anak muda, tabe Haji, itu uang tadi bapak, uang bapak yang jatuh dari kantong. Apalagi masuk di celengan. Begitu sekeknya ini orang, dia datangi tukang di masjid, Nabi bilang buka itu celengan, salah masuk ini. Bapak saudara-saudara sekalian, Ramadan bersedekahlah. Dan yang berikutnya, di bulan suci Ramadan ini maaf memaafkan. Pemilu sudah lewat, pilcaleg sudah lewat. Bapak, ada 3 golongan orang yang tidak diterima ibadah Ramadannya. Puasanya sah, salatnya sah, tarawihnya sah, tapi tidak dicatat di buku amalnya. 3 golongan ini, satu diantaranya adalah mereka yang memutuskan silaturahim. Maka selesai nanti ini, minta maaf ki sama tetanggata. Kemarin kita berbeda pilihan, maafkan saya. Saling maaf memaafkan. Sudah minta maaf, dia tidak maafkan kita, bukan urusan. Yang paling penting kita minta maaf. Dia maafkan kita, bukan urusan kita. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak yang kita ingin sampaikan, tapi waktu yang terbatas.